Kosen, analis dari Global Intra Berjangka. Ya Pak Chen, bagaimana Anda melihat transaksi emas untuk hari ini dibandingkan dengan pekan lalu? Oke, selamat sore buat semua pemirsa Berita Satu. Saya melihat transaksi pekan ini dibandingkan dengan pekan lalu ada penurunan, tapi masih tergolong stabil yang disebabkan minimnya katalis pendukung sehingga menyebabkan range harga tidak terlalu besar. Dan artinya para pelaku pasar di luar mulai mengadopsi sikap wait and see. Seperti itu, Mbak. Baik, lalu untuk peluang pelemahan ini dari emas dengan pengaruh dari ekonomi Amerika seperti apa Pak Chen? Menurut pandangan saya pelemahan emas terbatas ya. Saya melihat pelemahan ini masih terbatas karena kenapa? Ada beberapa faktor yang membatasi penurunan emas seperti tingkat pengangguran Amerika yang masih di bawah target sebesar 5% dan ditambah dengan laju inflasi di Amerika yang naik cukup tajam. Fokus yang harus kita perhatikan untuk pelaku pasar ke depannya adalah FOMC meetings yang akan dijadwalkan pada tanggal 27 sampai 28 Juli minggu depan. Dan menurut saya hasil pertemuan ini akan dijadikan katalis utama pelaku pasar untuk menentukan apakah komoditas emas ini akan kembali menguat atau melemah. Nah, seperti kita tahu di pertemuan terakhir bulan Juni, Fed akan melakukan kenaikan suku bunga sebanyak 2 kali di tahun 2023. Dan hal ini sempat membuat harga emas cukup tajam. Namun penurunan mulai terbatas, seperti itu. Iya, karena ada lonjakan dari kasus COVID-19 di Amerika, dan juga bukan cuma di Amerika, di negara Asia juga menguat cukup tajam ya, dan bahkan beberapa negara sudah mulai melakukan lockdown. Seperti itu, Mbak Kopi. Baik, untuk rekomendasi buy on weakness emas ini dengan sentimen ekonomi global seperti apa, dan mungkin ada pilihan komoditas lain, bagaimana dengan juga CPO dan kakao serta kopi? Nah, kalau menurut saya cukup oke untuk buy on weakness karena faktor-faktor tersebut di atas. Kasus COVID-19 ini tidak boleh dipandang sebelah mata ya. Lockdown di suatu negara udah pasti akan berdampak ke perekonomian dan akan menimbulkan sentimen negatif, dan emas pasti akan menjadi salah satu peluang yang akan dilirik pelaku pasar. Nah, untuk CPO menurut saya masih ada peluang untuk mengalami kenaikan. Nah, penurunan kemarin itu hanya merupakan aksi profit taking. Dalam sepekan masih naik 1,5% dan dalam sebulan masih naik sekitar 20%. Jadi intinya menurut saya harga CPO masih punya peluang untuk mengalami kenaikan. Termasuk di harga kopi juga. Kopi Robusta itu juga masih punya peluang untuk mengalami kenaikan. Karena bangkitnya lagi perusahaan-perusahaan atau penjual-penjual kopi pasca lockdown di negara tersebut. Seperti itu, Mbak. Baik. Untuk Robusta ini bagaimana? Apakah direkomendasikan untuk time to buy atau bagaimana dengan profitnya dan juga pengaruh permintaan global saat ini, Pak Chen? Kalau kopi Robusta menurut saya masih bisa untuk melakukan aksi beli, apalagi untuk tren kenaikan menurut saya sih masih bisa naik ya. Apalagi Departemen Pertanian Amerika juga udah memperkirakan konsumsi kopi secara global akan melebihi produksi pada tahun ini. Dan ini menurut saya udah cukup memberikan sentimen negatif untuk harga kopi melanjutkan kenaikan. Seperti itu. Oke, bagaimana dengan rekomendasi untuk komoditas di semester 2 dengan mempertimbangkan pengaruh dolar dan juga obligasi Amerika? Rekomendasi saya untuk sektor komoditas di semester kedua ini, harga kemungkinan besar akan tetap mengalami kenaikan. Apalagi kita lihat di berbagai elemen ya, seperti dolar dan obligasi Amerika. Menurut saya seperti itu. Masih oke untuk naik. Oke, baik Pak Chen, terima kasih untuk informasi dan analisanya. Chen Kosen, analis Global Intra Berjangka.